Cerita dimulai dengan menampilkan mantan pasangan suami istri yang telah bercerai selama 5 tahun. Meskipun begitu, sang suami masih menyimpan rasa kepada mantan istrinya. Kisah kemudian berlanjut dengan menampilkan tuan muda dari Dejia Group bernama Huoling. Di mobil asistennya, Minyan melaporkan bahwa pusat seni Dejia telah berhasil diakuisisi karena hampir bangkrut akibat korupsi Direktur Xia Bochang. Dan yang melaporkan korupsinya adalah Li Anhe, mantan istri Huoling. Begitu Huoling turun dari mobil, ia menyelamatkan seorang gadis kecil bernama Zhao Zhao. Kebetulan gantungan kunci yang dijatuhkan gadis itu persis sama dengan kenang-kenangan yang selalu dibawa Huoling. Saat Direktur Huoling memberikan pidato di depan media, Li Anhe menemui Xie Bochang secara pribadi. Ia menanyakan mengapa Xie menghentikan proyek terapi seni anak-anak miliknya. Xie Bochang berniat berbuat jahat, namun Li Anhe diam-diam merekam dan menyiarkan langsung kejadian itu di panggung. Melihat tayangan itu, Huoling bergegas menyelamatkan Bai Li Anhe. Melihat mata Li Anhe yang berlinang air mata, Huoling teringat momen paling bahagia dalam hidupnya, yaitu saat ia memberikan janji seumur hidup kepada Li Anhe. Huoling memecat Xie Bochang lalu menarik Li Anhe pergi. Ia menyindir mantan istrinya setelah 5 tahun masih pandai memikat pria. Tepat saat itu, Zhao Zhao memanggil ibunya. Huoling menyadari bahwa itu adalah gadis kecil yang baru saja ia selamatkan. Ia kecewa, mengira mantan istrinya sudah punya keluarga baru. Mendengar gadis kecil itu kehilangan gantungan kunci, Huoling segera mengembalikannya, namun tanpa sengaja menjatuhkan gantungan kuncinya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia menyimpan kenang-kenangan itu untuk mengingatkan dirinya agar tidak terlalu percaya pada orang lain. Karena dulu Li Anhe sendiri yang mengakui mendekati Huoling dengan tujuan tertentu. Ia dengan dingin melempar gantungan kunci itu. Tepat saat itu, Li Anhe mendengar kabar bahwa Huoling telah membeli pusat seni Dejia. Ia menegaskan akan membuat Li Anhe membayar kesalahan masa lalu. Di rumah, Zhao Zhao bertanya pada ibunya kapan ia bisa bertemu ayah pangeran. Gadis kecil itu sangat sedih karena teman-temannya tidak mau bermain dengannya. Agar anaknya senang, Li Anhe setuju. Besoknya, Li Anhe membawa Zhao Zhao ke tempat kerja. Melihat anaknya tidur nyenyak, Li Anhe berjanji pada diri sendiri akan membangkitkan kembali proyek terapi seni anak-anak demi Zhao Zhao. Saat menemui direktur baru Dejia, Li Anhe tak sengaja bertemu kembali dengan saingan lamanya, Shen Qingyi. Li Anhe menegaskan bahwa ia dan Huoling sudah menjadi masa lalu. Tak disangka, Huoling yang berada di belakangnya mendengar ucapan itu. Qingyi memberitahu bahwa Direktur Huo memutuskan menghentikan semua proyek lama Dejia, termasuk terapi seni anak-anak. Saat melewati pusat terapi, Huoling melihat Zhao Zhao dijek teman-temannya karena berbohong bahwa ayahnya adalah pangeran. Gadis kecil itu tanpa sengaja menabrak Huoling dan tiba-tiba menyadari bahwa inilah ayah pangeran. Zhao Zhao ingin memperkenalkan ayahnya pada teman-temannya, tapi Li Anhe segera mencegah. Tepat saat itu, teman Li Anhe bernama Chen Wen. Shi datang menjemput ibu dan anak itu. Qingyi mengundang Wenxi untuk tampil solo di acara Dejia mendatang. Wenxi mengatakan ia hanya akan tampil di tempat yang menerima proyek Li Anhe. Huoling berpikir di dunia ini tidak kekurangan seniman. Jadi ia meminta Li Anhe dan Wenxi keluar dari Dejia. Saat orang dewasa bertengkar, Zhao Zhao jatuh pingsan. Huoling khawatir dan segera membawa gadis kecil itu ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis serangan asma Zhao Zhao tidak kambuh. Li Anhe menduga putrinya pura-pura sakit. Zhao Zhao membela diri, ia tidak ingin ibunya diintimidasi oleh ayah pangeran. Di luar, Wenxi berterima kasih pada Direktur Huo karena telah membawa Zhao Zhao ke rumah sakit tepat waktu. Ia menceritakan bahwa Li Anhe berkata seumur hidup tidak ingin bertemu mantan suaminya lagi. Huoling marah dan langsung menarik kerah Wenxi. Tepat saat itu, Li Anhe keluar memberitahu bahwa Zhao Zhao sudah sehat. Setelah Huoling pergi, Wenxi ingin memberi Li Anhe kesempatan mempertimbangkan dirinya sebagai ayah Zhao Zhao. Li Anhe menolak karena tidak ingin mantan-mantan kekasih. Di kantor, Huoling melihat gantungan kunci dan teringat dulu Li Anhe sendiri.
yang merajut matahari kecil untuk menerangi jalan suaminya. Mereka bahagia dan berencana memiliki seorang putri kecil. Huoling sangat membenci kenyataan bahwa Li Anhe pura-pura punya anak dengan orang lain. Mendengar Li Anhe ingin menemuinya, Huoling meminta sekretaris agar Li Anhe menunggu di lobi. Setelah seharian, sekretaris memberitahu bahwa Direktur Huo sudah pulang kerja dan pergi ke pesta. Li Anhe akhirnya meminta alamat dan pergi ke sana. Di jalan, Li Anhe tanpa sengaja mendengar seorang gadis berniat menjebak Direktur Huo. Ia segera mengikuti mereka ke hotel. Di kamar, gadis itu berniat berbuat jahat namun Huoling segera mencegah. Ternyata ia sudah tahu Li Anhe mengikutinya. Jadi ia pura-pura mabuk untuk memancing Li Anhe ke hotel. Melihat pintu kamar terbuka, Li Anhe masuk untuk menyelamatkan Huoling. Dari belakang, Huoling mendekapnya ke dinding. Huoling bertanya, "Kamu khawatir padaku? Begitu aku melepaskanmu, kamu langsung menikah dan punya anak dengan orang lain." Huoling kehilangan kendali dan memaksa Li Anhe ke ranjang, mengabaikan penolakan Li Anhe. Ia meluapkan semua kerinduan dan kemarahannya, tidak membiarkan Li Anhe lepas dari pelukannya, hingga Li Anhe tidak lagi melawan, barulah Huoling tenang kembali. Li Anhe teringat mantan pacarnya, Xiao Yu, yang telah mendonorkan kornea untuk Huoling. Ia ingin melihat mata Xiao Yu untuk terakhir kalinya, jadi ia menemui Huoling. Saat itu, Huoling sangat panik karena Shen Qingyi membatalkan pertunangan. Dalam kebingungan, asisten bernama Min Yan memberitahu bahwa Qingyi telah menyewa Li Anhe untuk merawat Huoling. Setelah matanya sembuh, Huoling mengajak Li Anhe bertemu. Ia tahu Qingyi tidak menyewa Li Anhe. Ia penasaran mengapa Li Anhe tetap merawatnya. Melihat Li Anhe ragu, Huoling pura-pura sakit mata untuk mendekatkan diri. Huoling bertanya, "Kamu suka aku?" Mendengar Li Anhe ingin pergi karena ia sudah sembuh, Huoling segera menarik Li Anhe. "Siapa yang mengizinkanmu meninggalkanku? Sejak kamu menerangi hidupku yang gelap, aku sudah memutuskan akan mencintaimu seumur hidup. Beri aku kesempatan untuk bersamamu." Saat itu, Li Anhe menyadari ia mendekati Huoling dengan tujuan lain, tapi tanpa sengaja benar-benar jatuh cinta padanya. Setelah 5 tahun pernikahan bahagia, Huoling mengetahui bahwa pendonor kornea untuknya adalah cinta pertama Li Anhe. Ia mengira semua perhatian Li Anhe di awal hanyalah pura-pura. Li Anhe mengakui dulu mendekatinya karena Xiao Yu, tapi setelah itu ia benar-benar mencintai Huoling. Huoling tidak rela menjadi pengganti orang yang sudah tiada. Ia membenci Li Anhe karena telah memberi harapan lalu menghancurkan segalanya. Dalam kemarahan, ia ingin bercerai. Namun Huoling tidak tahu bahwa Li Anhe sudah hamil anaknya. Di ranjang, Li Anhe mengingatkan Huoling bahwa ia sendiri yang mengakhiri pernikahan mereka. Huoling meminta Li Anhe segera memindahkan terapi seni anak-anak dari pusat seni agar tidak perlu bertemu lagi. Li Anhe berpendapat membawa seni ke kehidupan adalah misi Dejia. Proyek seni saya membantu anak-anak istimewa yang tidak mampu untuk sembuh secara fisik dan mental. Huoling mengatakan ia membeli Dejia bukan untuk amal. Li Anhe mengira Huoling yang pernah berada dalam kegelapan akan mengerti perasaan butuh seseorang untuk menerangi hidup. Di Dejia, Huoling memutuskan mengevaluasi kembali proyek sosial terapi seni anak-anak. Di sisi lain, Wenxi memberitahu Li Anhe bahwa proyek terapi seni anak-anak tetap dipertahankan. Ia teringat Qingyi datang menemuinya. Qingyi telah menyelidiki identitas Zhao Zhao. Ia berpendapat jika keluarga Huo tahu cucu mereka terlantar di luar, pasti akan merebut Zhao Zhao dari tangan Li Anhe. Ia menyarankan Wenxi membawa Li Anhe dan putrinya pergi dari kota ini. Wenxi dengan cerdik merekam percakapan itu. Ia berpikir, Qingyi pasti tidak ingin Huoling tahu identitas Zhao Zhao. Wenxi memaksa Qingyi melanjutkan proyek terapi seni anak-anak. Jika tidak, rekaman itu akan diberikan ke Direktur Huo di Dejia. Huoling melihat fotonya sendiri di dompet Li Anhe. Ternyata Li Anhe menjatuhkannya di hotel. Karyawan yang melihat foto Huoling di dompet itu mengembalikannya pada Huoling. Ia berpikir istrinya masih mengingatnya. Huoling pun tersenyum tanpa sadar.
Dalam rapat, Direktur Huo memberikan minuman pada Li Anhe. Wen Xi langsung mengklaim itu darinya, membuat Direktur Huo cemburu. Li Anhe mulai mempresentasikan proyek. Tiba-tiba layar menampilkan foto mesra dirinya dan Huoling di hotel. Menunggu Li Anhe di depan toilet, Wen Xi berniat melamar setelah rapat untuk mematahkan rumor antara Li Anhe dan Direktur Huo. Li Anhe menolak, ingin menyelesaikan masalah sendiri. Huoling diam-diam mendengarkan percakapan mereka dan tersenyum, karena mantan istrinya belum menikah lagi. Kembali ke rapat, para pemegang saham memaksa Li Anhe menjelaskan hubungannya dengan Direktur Huo. Mengetahui Li Anhe kesulitan, Huoling secara terbuka mengumumkan Li Anhe adalah mantan istrinya. Bahkan mereka baru saja balikan. Ia mengingatkan Li Anhe bahwa ini satu-satunya cara untuk menghindari rumor buruk. Di kantor, Li Anhe berterima kasih pada Direktur Huo karena telah membantunya. Minyan memberitahu alamat IP pengirim foto adalah Xie Bochang. Direktur Huo membayar 10 juta yuan untuk menutup mulutnya. Tapi Xie Bo tiba-tiba ingkar janji. Li Anhe curiga bagaimana Xie Bochang bisa memasukkan foto ke komputer Li Anhe, kecuali ada orang dalam pusat seni yang membantunya. Tepat saat itu, Qing Yi menelepon Direktur Huo untuk pulang makan bersama ibunya, Nyonya Bui, ibu Huoling. Melihat Qing Yi sangat perhatian pada keluarga Huo, Nyonya Bui menyarankan putranya segera memberi status pada Qing Yi. Mengetahui Li Anhe bekerja di Dejia, Nyonya Bui menyuruh Huoling melupakan masa lalu dan memberi diri sendiri kesempatan untuk memulai kembali. Di kamar, adik laki-laki Huoling bernama Huo Dui sedang tertawa sendiri. Ternyata dialah dalang yang menyuruh orang memotret dan menjelekkan kakaknya. Bertemu Direktur Huo di depan lift, Li Anhe berniat menghindar tapi ditarik masuk. Ia menjelaskan tidak ingin orang lain salah paham tentang hubungan mereka. Li Anhe mendorong Huoling, tapi tanpa sengaja resleting rok Li Anhe rusak. Huoling dengan lembut memakaikan jasnya pada Li Anhe. Melihat Direktur Huo bersama Li Anhe, karyawan Dejia ramai bergosip. Minyan hendak melerai, tapi Direktur Huo ingin mendengarnya untuk hiburan. Setelah pulang kerja, Li Anhe diam-diam mengikuti Lang Mei karena ia adalah selingkuhan Xie Bochang. Lang Mei merasa diikuti, tiba-tiba berbalik. Huoling tepat waktu memeluk Li Anhe untuk mengalihkan perhatian Lang Mei. Dari atas, Qing Yi melihat Direktur Huo lalu mengirim pesan pada Lang Mei agar segera kabur. Ia memancing Huoling naik ke menara lalu mengunci pintu. Kebetulan ponsel Huoling kehabisan baterai. Melihat Li Anhe kesakitan, Huoling dengan lembut memeriksa lukanya. Ia menyadari bekas luka di kaki Li Anhe akibat menyelamatkan ibunya. Li Anhe tahu Huoling mengira ia melakukan segala cara demi memohon pengampunan. Tapi Li Anhe merasa meski ia bersalah, 5 tahun hidup bersama sudah cukup membayar hutang. Melihat Li Anhe kedinginan, Huoling memberikan jasnya. Li Anhe tertawa saat Huoling menggigil, tapi tetap berlagak jantan. Huoling memakai jas yang sama dengan Li Anhe. Li Anhe berontak hingga bibir mereka bersentuhan. Li Anhe terus bergerak, membuat situasi semakin canggung. Huoling memanfaatkan kesempatan itu. Tak disangka ada satpam berdiri di belakang. Akhirnya mereka diselamatkan satpam. Takut Li Anhe sakit, Huoling menggendongnya turun. Mendengar Huoling ingin balikan, Li Anhe buru-buru menolak, tidak ingin mengungkit masa lalu. Tepat saat itu, Minyan datang memberitahu Zhou Zhou hilang. Li Anhe segera kembali ke sekolah. Wen Xi minta maaf karena terlambat menjemput, Zhou Zhou sudah tidak ada. Li Anhe ketakutan karena jika Zhou Zhou tidak minum obat asma dalam 12 jam, nyawanya terancam. Xie Bochang tiba-tiba menelepon, meminta Li Anhe menyiapkan 10 juta yuan untuk menebus putrinya. Huoling setuju dengan syarat Xie tidak menyakiti Zhou Zhou. Melihat Li Anhe ketakutan, Huoling berjanji akan melindungi ibu dan anak itu. Di rumah kosong, Lang Mei sudah membawa uang untuk Xie Bochang. Melihat Xie berniat menyakiti Zhou Zhou, Lang Mei diam-diam mengirim lokasi pada Li Anhe. Saat bertemu Xie Bochang, Li Anhe meminta menukar nyawa demi putrinya. Huoling dan Wen Xi sama-sama ingin menggantikan Li Anhe untuk menyelamatkan Zhou Zhou. Namun Li Anhe menolak bantuan siapapun.
karena ia harus melindungi anaknya sendiri. Xie Bochang terharu melihat kasih sayang ibu, akhirnya mengabulkan permintaan Li Anhe. Ia mengembalikan Zhao Zhao lalu berusaha melukai Li Anhe. Huoling tepat waktu menahan serangan pisau untuk ibu dan anak itu. Wen Shi dengan susah payah berhasil mengalahkan Xie Bochang. Huoling bersyukur pada Tuhan karena ibu dan anak Li Anhe selamat. Di rumah sakit, Huoling sadar dan langsung menggenggam tangan Li Anhe. Setelah merasakan ketakutan kehilangan Li Anhe, ia tidak ingin menyiksa diri lagi. Li Anhe, kita sudah melewatkan 5 tahun. Mulai sekarang aku ingin melindungimu dan Zhao Zhao. Li Anhe merasa memulai kembali belum tentu lebih baik. Saat ini ia sangat puas dengan hidupnya. Huoling menarik Li Anhe mendekat, bertanya mengapa Li Anhe tidak bisa mengambil risiko sekali saja demi dirinya. Tepat saat itu, Nyonya Bui datang menjenguk putranya. Ia mengingatkan Li Anhe agar tidak berhutang pada Huoling, karena hutang harus dibayar, sampai kapanpun tidak akan selesai. Nyonya Bui menegur putranya yang hanya peduli pada orang luar. Huoling bertanya pada ibunya, apakah ibu benar-benar peduli apa yang aku inginkan? Nyonya Bui khawatir putranya belum sembuh, jadi ia pergi. Huoling meminta Minyan menyelidiki asal-usul Zhao Zhao. Beberapa hari kemudian, Minyan melaporkan tanggal lahir di dokumen Zhao Zhao dimundurkan 1 tahun. Rumah sakit bersalin tempat Zhao Zhao lahir menyatakan ia lahir tepat 5 tahun lalu. Artinya, saat bercerai dengan Huoling, Li Anhe sudah hamil 3 bulan. Huoling sangat bahagia. Ia menyalahkan Li Anhe karena menyembunyikan kelahiran Zhao Zhao dan membiarkan putrinya memanggil Chen Wenxi sebagai ayah. Namun, memikirkan Zhao Zhao yang mewarisi darahnya, Direktur Huo merasa kekuatan darah sangat ajaib. Ia menyindir Minyan. Belum pernah jadi ayah, mana tahu perasaan ayah dan anak. Direktur Huo meminta asisten membawakan ponsel agar ia bisa memesan hadiah untuk putrinya. Begitu keluar rumah sakit, Direktur Huo berebut dengan Wenxi membawa putrinya jalan-jalan. Karena permainan mengharuskan satu pasangan orang tua, Huoling akhirnya sweet dengan Wenxi untuk menentukan pemenang. Akhirnya Dewi Keberuntungan berpihak pada Huoling. Ia berhasil membawa putrinya bermain. Seluruh keluarga diikat kakinya lalu mencari harta karun di bawah bola. Huoling berhasil mendapatkan harta karun, membuat Zhao Zhao sangat senang. Melihat Li Anhe hampir jatuh, Huoling segera menahan istrinya. Setiap momen bersama Li Anhe membuat Direktur Huo berdebar. Permainan berikutnya adalah lempar bola ke keranjang. Wenxi ingin bertanding dengan Direktur Huo, yang kalah harus mundur dari hubungan dengan Li Anhe. Huoling berpendapat Li Anhe bukan barang yang bisa dipertaruhkan, namun ia tidak akan kalah dari pemain seruling seperti Wenxi. Pertandingan dimulai, Wenxi langsung unggul. Ia terlalu asik melempar bola hingga menjatuhkan matahari kecil di punggungnya. Mendengar putrinya ingin mengambil matahari kecil, Huoling rela mengalah demi keinginan putrinya. Akhirnya Wenxi jadi juara, tapi pemenang di hati Zhao Zhao tetap ayah pangeran. Bertemu Li Anhe secara pribadi, Wenxi memutuskan mengungkapkan perasaannya. Li Anhe, aku suka kamu sejak pandangan pertama. Agar kamu tidak tertekan, aku selalu bersikap seolah bercanda. Tapi semua ucapanku tulus dari hati. Aku ingin benar-benar bersama kamu dan Zhao Zhao. Mendengar itu, Huoling langsung memotong pembicaraan mereka. Wenxi berdalih sibuk dan menunggu jawaban Li Anhe. Di bawah apartemen, Li Anhe meminta putrinya berpamitan pada Direktur Huo. Namun Zhao Zhao ingin bermain puzzle dengan ayah pangeran. Mendengar Li Anhe khawatir ia lelah, Huoling buru-buru menegaskan bahwa ia juga sendirian di rumah, jadi bermain bersama Zhao Zhao akan lebih bermakna. Melihat ayah dan anak bermain, Li Anhe setuju dengan enggan. Direktur Huo digambar wajah kucing oleh putrinya. Ia mengajak Zhao Zhao menggambar ibunya agar jadi sejenis dengan ayah. Melihat Li Anhe memasak bubur hati babi, Huoling sangat senang karena Li Anhe masih ingat kesukaannya. Zhao Zhao bercerita ia menderita kekurangan enzim sehingga harus makan banyak hati babi.
Huoling menyadari putrinya mewarisi penyakit darinya. Li Anhe meminta Direktur Huo pulang setelah makan karena sudah malam. Ia beralasan sudah janji akan menyelesaikan puzzle dengan Zhao Zhao. Sudah jam 9 malam, Li Anhe mengingatkan putrinya agar membiarkan Direktur Huo pulang. Huoling menghela napas. Di luar kabut tebal, menyetir saat ini pasti sangat berbahaya. Akhirnya, ia memanfaatkan belas kasihan Zhao Zhao dan tidur di sofa. Sakit maag Direktur Huo kambuh lagi. Melihat Li Anhe perhatian, ia menarik Li Anhe dan bertanya kapan Li Anhe akan membiarkan Zhao Zhao mengakui ayahnya. Li Anhe menghindar dan tidak menjawab. Ia meminta Huoling melupakan masa lalu. Huoling menyarankan Li Anhe untuk tidak terlalu narsis. Ia tetap akan bersama putrinya meski Li Anhe tidak mengakuinya. Besoknya, Nyonya Bui menemui Li Anhe. Ia mengatakan Huoling adalah orang yang suka mengenang masa lalu, sehingga sangat menderita setelah berpisah dengan Li Anhe. Sebagai seorang ibu, ia tidak bisa membiarkan orang yang pernah melukai anaknya masuk lagi ke hidup Huoling. Ia meminta Li Anhe melepaskan Huoling. Bertemu Wenxi di tepi pantai, Li Anhe tiba-tiba menerima pernyataan cintanya. Huoling senang kembali ke kantor, namun bertemu Qing Yi. Ia mengingatkan Qing Yi agar tidak sembarangan masuk ke kantornya. Mengetahui ia membeli mainan untuk Zhao Zhao, Qing Yi menyesal karena ketulusan Huoling salah tempat. Ia memberitahu Li Anhe telah membeli seikat bunga tulip yang melambangkan cinta abadi untuk diberikan pada Chen Wenxi. Mereka telah resmi bersama. Wenxi bahkan berniat melamar Li Anhe setelah pertunjukan solo. Melihat Huoling ingin mencari Li Anhe, Qing Yi bertanya kenapa ia tidak bisa melupakan seseorang yang telah menipunya, namun tidak mau menoleh kembali padanya. Huoling tidak menjawab, hanya dengan dingin pergi. Dia berlari mencari Li Anhe lalu menyaksikan sendiri Li Anhe bermesraan dengan Wenxi. Li Anhe bahkan mengatakan bahwa dirinya memanfaatkan Direktur Huo untuk menyelesaikan proyek terapi seni anak-anak. Dia berterima kasih pada Huoling karena telah menyelamatkan Zhao Zhao, namun Huoling salah paham sehingga ingin kembali menjalin hubungan lama. Li Anhe mengakui Huoling hanyalah sedikit penghiburan terakhir yang Xiaoyu tinggalkan untuknya. Cinta sejati hanya dia berikan pada Wenxi. Mengetahui Huoling pergi, Li Anhe buru-buru keluar dari peran. Wenxi menuduhnya kejam. Sudah tahu perasaannya tapi masih memaksanya untuk berakting dalam drama cinta demi menipu Huoling. Namun hati Wenxi juga berdaging dan tahu sakit. Wenxi kehilangan kendali memaksa Li Anhe melanjutkan ciuman tadi. Melihat wajah Li Anhe yang terpaksa, Wenxi tidak tega. Dia rela menunggu sampai Li Anhe benar-benar rela. Sebelum pertunjukan solo, Huoling melihat Li Anhe hendak memberikan bunga tulip pada Wenxi. Dia langsung menghampiri Li Anhe. Tidak mengizinkan Li Anhe melupakannya begitu cepat, juga tidak membiarkan putrinya memanggil orang lain sebagai ayah. Wenxi segera mencegah Huoling. Melihat mereka berdua bertengkar karena dirinya, Li Anhe meminta Huoling memahami bahwa dia dan Huoling sudah tidak mungkin bersama lagi. Saat itu, Zhao Zhao datang ke konser mencari ibunya. Bertemu dengan gadis kecil Qing Yi yang marah pada Zhao Zhao karena menggantikan ibunya untuk menertawakan dirinya. Meski tahu Li Anhe bersama Wenxi, Huoling masih terang-terangan bertengkar karena Li Anhe. Zhao Zhao menarik rok Qing Yi, tidak sengaja terjatuh dari tangga. Di depan ruang UGD, Li Anhe menyalahkan diri sendiri karena tidak menjaga putrinya dengan baik. Tepat saat itu dokter memberitahu bahwa Zhao Zhao kehilangan banyak darah dan harus segera ditransfusi golongan darah AB. Huoling mengaku memiliki golongan darah yang sama dengan Zhao Zhao, namun keluarga inti tidak bisa melakukan transfusi. Dia memaksa Li Anhe mengakui hubungan ayah anak antara dirinya dan Zhao Zhao. Min Yan juga bergolongan darah AB dan ingin mentransfusi darah untuk Zhao Zhao. Huoling bertanya kenapa Li Anhe menyembunyikan kelahiran anak. Li Anhe mengatakan ia tahu dirinya hamil saat Huoling membencinya karena masalah Xiaoyu. Dokter memberitahu bahwa Zhao Zhao sudah aman. Li Anhe dan Huoling baru bisa bernapas lega. Saat bertemu ibu Huoling, dia mengungkapkan bahwa Zhao Zhao adalah cucunya. Nyonya Bui sangat gembira dan ingin membawa Zhao Zhao pulang ke keluarga Huo.
Mendengar ibunya hanya ingin jauh-jauh, Huoling menolak karena putrinya tidak bisa berpisah dari Li Anhe. Ibu mengingatkan bahwa ayah Qingyi adalah pendukung Huoling di Dejia Group. Huoling memahami kesulitan ibunya yang membesarkan keluarga Huo sendirian sejak kecil. Sejak kecil hingga dewasa, dia selalu mengikuti pengaturan ibunya. Hanya kali ini, dia meminta ibunya membiarkan dirinya memutuskan sendiri. Mengetahui tidak bisa mencegah anaknya itu membiarkan dia pergi, Qingyi mengejar Huoling. Qingyi mengungkapkan isi hatinya pada Huoling. Huoling bertanya apakah cinta Qingyi hanyalah membeli hati, menjelek-jelekkan dirinya, dan menggunakan nama Nyonya Bui untuk mengendalikan dirinya. Qingyi sedih karena apapun yang dia lakukan tidak bisa mendapatkan kembali hati Huoling. Huoling mengingatkan bahwa Qingyi sendirilah yang meninggalkannya. Saat ia paling putus asa, hanya Li Anhe yang ada di sisinya. Melihat Qingyi menangis di bawah hujan, Huo Dui, adiknya Huoling, sengaja memperkeruh suasana. Dia berhasil menyalakan api kemarahan di hati Qingyi. Larut malam, Huoling membawa koper ke rumah putrinya. Dia mengatakan sudah bicara dengan ibunya dan Shen Qingyi. Meski Li Anhe tidak menerima, dia ingin tetap merawat Zhao Zhao. Li Anhe meminta kesempatan agar dia bisa menebus kesalahan pada putrinya. Apalagi harus ada yang membantu mengganti obat untuk anak. Mendengar Li Anhe meminta bantuan Wenxi, Huoling menegaskan akan menjaga ketat agar pemain seruling itu tidak mendekati anaknya. Li Anhe setuju Huoling dekat dengan Zhao Zhao, tapi tidak perlu tinggal bersama. Huoling mengeluh karena menentang ibunya sehingga diusir dari rumah. Dia khawatir jika tinggal di hotel akan difoto diam-diam. Lalu bagaimana menjaga citra ayah teladan di mata putrinya? Akhirnya, Direktur Huo berhasil mendapatkan satu kamar tidur. Keluar ke ruang tamu, Huoling melihat gambar putrinya selama 5 tahun tanpa ayah. Mendengar langkah kaki, Huoling buru-buru bersembunyi di kamar. Dia tiba-tiba menarik Li Anhe karena ranjang putrinya terlalu kecil. Jadi Huoling ingin tidur di sofa. Li Anhe khawatir Direktur Huo masuk angin, jadi membawakan selimut untuknya. Huoling tersenyum karena di hati Li Anhe masih ada dirinya. Karena kesiangan, Li Anhe terkejut dan memanggil putrinya agar cepat bangun untuk pergi ke TK. Di luar, Direktur Huo sudah selesai menyiapkan sarapan. Li Anhe baru ingat hari ini akhir pekan, jadi Zhao Zhao libur sekolah. Direktur Huo dengan lembut menyisir rambut putrinya. Dia berterima kasih pada Li Anhe karena telah membesarkan Zhao Zhao dengan baik. Dia ingin bersama Li Anhe memberikan keluarga yang utuh untuk anak. Zhao Zhao sangat senang dengan telur cinta. Dia memuji ayah pangeran lebih enak masaknya daripada ayah berkaki panjang. Huoling berpikir harus menjelaskan tentang hubungan darah pada anak. Dia tidak ingin Zhao Zhao memanggil orang lain sebagai ayah. Tak disangka Zhao Zhao sudah tahu ayah pangeran adalah ayah kandungnya. Direktur Huo bangga karena putrinya pintar seperti dirinya. Dia mengingatkan anaknya mulai sekarang memanggil Wenxi sebagai paman. Direktur Huo membawa istri dan anak ke supermarket. Melihat Li Anhe membeli saus kacang untuk Wenxi, Huoling mengembalikannya ke rak. Li Anhe mengatakan Wenxi akan tur ke luar negeri, jadi membeli sedikit barang sebagai hadiah. Huoling senang lalu mengambil barang-barang itu untuk mengantar saingan cintanya pergi jauh. Li Anhe beruntung menjadi pelanggan ke 10.000 supermarket. Dia mendapat 2 tiket wisata ke pemandian air panas. Namun, Li Anhe kehilangan dompet sehingga tidak punya KTP. Huoling mengembalikan dompetnya. Dia juga menaruh fotonya sendiri di luar dompet. Li Anhe membawa putrinya mengunjungi Wenxi. Mendengar Zhao Zhao memanggilnya paman, Wenxi sedikit kecewa. Menunggu Wenxi masuk kamar, Huoling menekan Li Anhe ke meja. Dia menuduh Li Anhe sedang menggoda pria lain. Mendengar Li Anhe hanya menganggap Wenxi sebagai teman, Huoling bertanya, "Aku ini apa bagimu?" Wenxi buru-buru menarik Li Anhe. Dia pura-pura kesakitan agar bisa membawa Li Anhe masuk kamar. Li Anhe berterima kasih pada Wenxi karena telah terluka demi menyelamatkan Zhao Zhao. Dia curhat bahwa dirinya dan Huoling seperti pasangan yang sudah bercerai tapi tinggal bersama demi anak. Melihat Li Anhe merawat Wenxi,
Direktur Huo dengan licik memecahkan gelas. Dia sengaja melukai diri agar Li Anhe kembali padanya. Di kantor, Huo Ling sudah menyiapkan bunga untuk mengungkapkan perasaan pada Li Anhe. Tepat saat dia mendengar kabar proyek terapi bermasalah, para orang tua ribut karena terapi seni anak-anak menggunakan cat berbahaya untuk anak-anak. Direktur Huo segera melindungi Li Anhe, lalu mengadakan rapat pemegang saham. Qing Yi berpendapat sebaiknya kerjasama dihentikan dan menuntut penanggung jawab proyek ganti rugi nama baik untuk Dejia. Qing Yi mengingatkan jika Direktur Huo tidak menghentikan kerjasama dengan proyek itu, maka akan terseret ke dalam masalah ini, apalagi Dejia Group akan mengadakan rapat pemegang saham. Ini saatnya Huo Ling tidak boleh melakukan kesalahan. Dia meminta Li Anhe bekerja sama menyelidiki dengan pusat seni. Qing Yi secara pribadi memberitahu Li Anhe bahwa Direktur Huo membeli pusat seni Dejia, terutama karena tanahnya paling strategis di Ningcheng. Dia tidak akan mengorbankan kesempatan membangun kawasan bisnis triliunan hanya demi seni atau amal. Li Anhe sedih saat membereskan ruang terapi. Dia yakin Huo Ling tidak akan mengorbankan segalanya demi dirinya. Melihat Li Anhe menderita, Huo Ling juga sangat sedih. Namun, Li Anhe tidak lemah. Dia tetap tegar meski diterpa badai. Huo Ling meminta Minyan menyelidiki siapa yang memprovokasi para orang tua. Dia menduga ada yang tidak ingin dia kembali ke Dejia Group. Sepulang kerja, Direktur Huo pulang ke rumah. Dia tahu dirinya berada di keadaan serba salah, jadi harus menghindari kecurigaan. Namun, dia sangat merindukan ibu dan anak Zhao Zhao melihat Li Anhe kesakitan di kaki. Huo Ling menggendongnya ke kursi. Dia dengan lembut mengompres kaki Li Anhe. Huo Ling menduga ada yang ingin mencelakainya sehingga memfitnah pusat terapi. Li Anhe bertanya kapan Huo Ling akan mengumumkan proyek pembangunan pusat perbelanjaan di tanah Dejia. Huo Ling bertanya kenapa Li Anhe begitu percaya pada Shen Qingyi. Li Anhe membela diri, pusat seni mana bisa dibandingkan dengan kawasan bisnis triliunan. Apalagi saat rapat, Direktur Huo dan Qingyi saling mendukung. Huo Ling menyadari Li Anhe sedang cemburu pada Qingyi. Dia mengakui membeli pusat seni Dejia demi proyek pengembangan lahan. Tapi setelah melihat apa yang Li Anhe lakukan untuk anak-anak di pusat seni, dia membatalkan niat menghancurkan pusat seni. Hal itu membuat pemegang saham Dejia Group sangat tidak puas pada Direktur Huo. Li Anhe ingin menyelidiki masalah ini, tapi berharap Huo Ling tidak terlalu khawatir pada Qingyi. Huo Ling menegaskan dia hanya peduli pada Li Anhe dan Zhao Zhao. Dia berharap bisa menjadi sandaran kuat untuk ibu dan anak. Dalam perjalanan mengantar anak ke sekolah, Li Anhe dikerubungi wartawan. Huo Ling tepat waktu muncul dan berjanji akan memberi penjelasan setelah hasil uji cat keluar. Dia menggenggam tangan Li Anhe dan menariknya keluar dari kerumunan. Mengetahui Wen Xi punya kenalan di media, Li Anhe meminta bantuannya untuk menanggapi langsung rumor tersebut. Huo Ling menegaskan jika dirinya tidak berada di antara Dejia Group dan pusat seni Dejia, tidak akan ada giliran Wen Xi membantu. Melihat Wen Xi terus mendekat, Direktur Huo menyuruh saingan cintanya pulang latihan seruling. Dua dalang yang memfitnah terapi seni anak-anak adalah Huo Dui dan Qing Yi. Dia memuji Li Anhe yang bisa mengklarifikasi rumor dengan baik. Li Anhe menegaskan cat proyek tersebut diekstrak dari tumbuhan. Jika hasil pemeriksaan membuktikan anak-anak keracunan karena cat itu, Li Anhe berjanji akan mengganti 500 juta yuan untuk keluarga korban. Pemegang saham Gong melapor pada Huo Dui bahwa dia sudah menyelidiki gadis tetangga yang dulu pernah melindunginya adalah Li Anhe. Huo Dui menyesal telah tanpa sengaja mencelakai penolongnya. Dia memutuskan menggunakan Qing Yi untuk menebus kesalahan pada Li Anhe. Sementara itu, Direktur Huo mendengar kabar Shen Qingyi mentransfer sejumlah besar uang ke rekening orang tua korban. Selain itu, ayah Qingyi bernama Shen Linshan sering berseberangan dengan Huo Ling dalam rapat pemegang saham. Direktur Huo meminta Minyan menangani pihak orang tua. Dia sendiri akan menemui Shen Linshan untuk mencari tahu siapa dalang di balik kekacauan di rapat Dejia Group. Shen Linshan bertanya kapan Direktur Huo akan memulai proyek pengembangan lahan Dejia. Mendengar para pemegang saham berdebat, Huo Ling memutuskan mengundurkan diri.
Namun posisi pengelola Dejia diberikan pada adiknya. Sementara itu, Qingyi menyalahkan Li Anhe karena menyebabkan Huoling keluar dari Dejia Group. Li Anhe menunjukkan bukti transfer Qingyi ke orang tua korban. Qingyi menyarankan Li Anhe jangan naif mengira bukti itu bisa menjerat dirinya. Li Anhe bertanya-tanya jika netizen tahu Qingyi tidak memaafkan mantan istri Direktur Huo, apakah akan memberi julukan pelakor padanya. Tuan Shen menganggap putrinya sebagai harta karun. Jika tahu Qingyi dicap pelakor seumur hidup pasti sangat sedih. Li Anhe memberi Qingyi kesempatan untuk bertemu pengacaranya. Jika tidak, semua yang baru saja dikatakan akan menjadi kenyataan. Menunggu ayahnya pulang, Zhao Zhao ingin seluruh keluarga pergi ke pemandian air panas besok. Huoling setuju dengan syarat putrinya memberi ruang pribadi untuk ayah dan ibu. Huoling membanggakan diri, sudah mengundurkan diri agar punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Melihat Li Anhe merasa bersalah, Huoling memeluknya. Dia menegaskan tidak mengorbankan apapun, hanya mengikuti kata hati. Jika Li Anhe ingin menebus kesalahan, cintailah dia lebih sedikit lagi. Sampai di tempat wisata, resepsionis memberitahu hanya tersisa 1 kamar karena ada yang memborong seluruh hotel. Li Anhe tahu mantan suaminya sudah bermain trik. Direktur Huo sedang bermain dengan anak. Tiba-tiba Wenxi menelepon Li Anhe. Huoling mengangkat telepon dengan bangga mengatakan Li Anhe sedang mandi, meminta Wenxi tidak mengganggu keluarganya. Melihat istrinya keluar, Direktur Huo terpaksa tidur di lantai. Mendengar putrinya ingin tidur bersama ayah, Direktur Huo buru-buru naik ke ranjang. Tengah malam, Huoling bangun menarik selimut untuk putrinya, tanpa sengaja menyentuh tangan Li Anhe. Melihat Li Anhe menghindar, dia rela menunggu sampai Li Anhe menerimanya. Keesokan harinya, Zhao Zhao bermain bersama ayah di pemandian air panas. Li Anhe membawakan jus buah untuk mereka berdua. Huoling curhat tidak akan memaksa putrinya menjadi seperti dirinya, pewaris keluarga Huo. Huoling selalu menuntut diri sendiri untuk jadi nomor 1. Semua hubungan demi Dejia Group. Dia tidak ingin Zhao Zhao hidup seperti itu. Li Anhe berpendapat Direktur Huo pintar dan hebat. Bagi Zhao Zhao dia adalah ayah terbaik. Bagi Li Anhe dia juga suami yang luar biasa. Menyadari dirinya terlalu jujur, Li Anhe berdalih ingin makan untuk menghindar. Huoling menarik istrinya, tapi dia sedikit pusing karena terlalu lama berendam. Kembali ke kamar, ayah dan anak menyiapkan kejutan ulang tahun untuk ibu. Zhao Zhao meminta ayah memakaikan gelang kerang buatan mereka berdua untuk ibu. Di samping kue kecil, keluarga kecil itu bahagia bersama. Setelah menidurkan Zhao Zhao, Li Anhe baru melihat hadiah dari Huoling. Dia memberinya gaun dengan alamat di kartu. Huoling menunggu Li Anhe di tempat yang telah dijanjikan. Li Anhe mengangkat gelas, berterima kasih atas ketulusan Direktur Huo. Di bawah lampu, Huoling mengajak Li Anhe berdansa. Dalam suasana romantis cinta mereka membuncah. Mereka saling berpelukan penuh gairah setelah 5 tahun berpisah. Semua rindu akhirnya terungkap. Direktur Huo buru-buru melepas baju, Li Anhe yang mabuk pun tertidur. Dia diam-diam menatap Li Anhe lalu mencium keningnya dengan penuh kasih. Saat Li Anhe tertidur, Direktur Huo melukis potret istrinya. Pagi-pagi, Li Anhe terbangun, dia teringat ciuman panas semalam. Huoling berharap Li Anhe memberinya status, setidaknya sebagai pacar. Li Anhe berpendapat orang dewasa, apapun yang terjadi tidak harus dibayar dengan status. Melihat lukisan Huoling, Li Anhe tiba-tiba merasakan cinta dari Huoling. Di lobi hotel, Li Anhe bertanya kenapa Huoling diam-diam melukisnya. Dia bercerita dulu pernah marah pada Li Anhe sampai membakar semua foto mereka. Takut Li Anhe tidak mengizinkan mengambil lagi, jadi dia melukis potret Li Anhe agar bisa melihat saat rindu. Li Anhe meminjam ponsel Huoling untuk memberinya foto keluarga. Agar adil, Huoling meminta ponsel Li Anhe. Tak disangka Li Anhe sudah menjadikan foto ayah dan anak sebagai wallpaper. Huoling memberi istrinya foto profil baru.
Sementara itu, Qing Yi menyalahkan ayahnya karena melawan Huo Ling. Tuan Shen memberitahu Huo Dui mengancam jika tidak mengusir Huo Ling dari Dejia Group, dia akan menyebarkan bukti Qing Yi menjelekkan pusat terapi Dejia. Qing Yi sadar dirinya hanya pion di tangan Huo Dui. Tepat saat itu, dia mendengar Huo Dui pernah tinggal di panti asuhan bersama Li Anhe. Qing Yi menduga mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Huo Ling dari Dejia Group. Dia mengirim USB berisi foto Huo Dui dan Li Anhe kecil pada ibu Huo Ling. Nyonya Bui setelah melihatnya hendak mencari putranya, tapi orang suruhan Huo Dui mendorongnya dari tangga. Di rumah sakit, Huo Dui bertemu lagi dengan Li Anhe. Dia mengatakan, Nyonya Bui khawatir pada kakaknya hingga terpeleset jatuh dari tangga. Mengetahui Huo Ling merawat ibunya sendirian, Li Anhe membawakan bubur hati babi untuknya. Dia memeluk Huo Ling untuk memberinya kehangatan dan kekuatan. Wenxi kebetulan datang menjenguk Nyonya Bui. Akhirnya pergi diam-diam. Li Anhe khawatir pada Huo Ling hingga tidak sengaja menabrak troli obat. Huo Dui tepat waktu menahan Li Anhe, dia bertanya tentang bekas luka di jari Li Anhe. Li Anhe bercerita waktu kecil, dia pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki seumuran Huo Dui. Setelah itu, anak itu diadopsi sehingga tidak pernah bertemu lagi. Huo Dui hendak mengakui identitasnya, tapi Li Anhe sibuk menerima telepon dari pemegang saham Gong. Huo Dui hanya menyalahkan dia bertindak terlalu lembut terhadap Nyonya Bui. Tuan Gong juga merasa bahwa Dejia Group sudah jatuh ke tangan Huo Dui, jadi tidak perlu membuat orang lain kehilangan rumah tangga. Huo Dui mengingatkan dirinya dan para pemegang saham Gong berada di garis depan yang sama. Selain itu, jika keluarga Huo tidak memaksa ibunya hingga mati, maka dia tidak perlu hidup hina di panti asuhan. Bahkan harus melihat Li Anhe bersama Huo Ling. Di tempat parkir bawah tanah, Huo Ling disergap oleh sekelompok preman. Dia dipukul hingga jatuh dan tidak bisa mengangkat telepon dari Li Anhe. Tidak bisa menghubungi Huo Ling, hati Li Anhe seperti terbakar. Dia datang menemui Huo Dui untuk menanyakan keberadaan kakaknya. Huo Dui tiba-tiba mengaku bahwa dirinya adalah Xiao Dui, yang pernah tinggal bersama Li Anhe di panti asuhan. Li Anhe sangat gembira, karena Xiao Dui hidup baik di keluarga Huo. Xiao Dui curhat, dia lebih memilih tetap bersama Li Anhe daripada ke keluarga Huo dan harus hidup melihat wajah orang lain. Huo Dui menegaskan akan membalas semua rasa sakit yang pernah dia alami kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Namun, Huo Dui tidak ingin menyakiti Li Anhe. Dia menyarankan agar Li Anhe menjauh dari Huo Ling. Bertemu Manyan, Li Anhe memaksa dia untuk memberitahu keberadaan Huo Ling. Manyan beralasan bahwa Tuan Huo sedang dinas ke luar negeri. Li Anhe tidak percaya, karena Huo Ling sama sekali tidak menjenguk ibu dan anaknya. Li Anhe meminta Manyan menyampaikan pesan kepada Huo Ling bahwa jika dia tidak mau muncul, maka Li Anhe akan mencari ayah baru untuk jauh-jauh demi kebahagiaan Tuan Huo. Manyan akhirnya menuruti permintaan nyonya dan menemui Huo Ling. Li Anhe bertanya apa kesulitan yang sedang dihadapi Huo Ling. Dia ingin bersama-sama menyelesaikan semua masalah. Huo Ling meminta maaf karena dia harus menghadapi beberapa hal sendiri. Li Anhe mengusir Manyan keluar, lalu bertanya pada Huo Ling apakah warna lipstiknya cantik. Huo Ling tahu Li Anhe jarang memakai lipstik. Li Anhe sadar Huo Ling tidak bisa melihat lagi karena dia memakai lipstik untuk rapat. Huo Ling memeluk Li Anhe erat-erat. Dia menceritakan bahwa Huo Dui berencana mencelakai ibunya, lalu menyerang dirinya di tempat parkir bawah tanah. Tidak ingin melibatkan ibu dan anak Li Anhe, Huo Ling tidak berani pulang ke rumah. Saat ini dia belum menemukan bukti kejahatan Huo Dui. Jika Huo Dui tahu Huo Ling buta, pasti akan mengambil kesempatan untuk merebut seluruh Dejia Group. Li Anhe tidak takut bahaya. Dia hanya ingin tetap mendampingi Huo Ling. Di kamar mandi, Huo Ling meminta Li Anhe membuka keran air panas. Dia tidak sengaja jatuh menimpa Li Anhe. Li Anhe mengira Huo Ling kesulitan mandi dan bersedia membantu. Li Anhe malu saat harus bersentuhan intim dengan Huo Ling. Huo Ling mencium Li Anhe, lalu hanya bisa mengeluh tentang nasib malangnya. Melihat Huo Ling kecewa, Li Anhe dengan inisiatif membantu Tuan Huo ke rapat pemegang saham. Huo Dui puas karena kakaknya tidak datang.
Huoling tiba-tiba muncul, membuat adiknya kecewa. Huodui menuduh kakaknya memanfaatkan jabatan untuk menyenangkan wanita. Tuan Huo membatalkan proyek pengembangan lahan Dejia dan terlibat berbagai rumor seperti skandal seks, penculikan, dan penggunaan cat beracun. Pemegang saham Gong ikut menuduh Huoling tidak bertanggung jawab dan tidak layak menjadi ketua Dejia Group. Li Anhe meluruskan bahwa skandal seks adalah fitnah dari pesaing dan rumor cat beracun sepenuhnya bohong. Pemegang saham Gong mempertanyakan status Li Anhe sehingga bisa ikut rapat Dejia Group. Huoling sekalian mengumumkan akan segera menikah lagi dengan mantan istrinya. Tuan Huo menjelaskan bahwa dia membatalkan proyek pengembangan lahan bukan karena Li Anhe, tapi karena makna keberadaan pusat seni Dejia. Huodui tertawa saat kakaknya berpikir naif. Penundaan Tuan Huo akan berdampak besar pada modal Dejia Group. Tepat saat itu, pemegang saham Shen melaporkan bahwa grup Ningham telah memutuskan untuk berinvestasi di Dejia Group. Huodui bertanya-tanya apakah Dewan Pemegang Saham yakin menyerahkan grup kepada orang buta. Huoling tiba-tiba berdiri dan melihat jaket biru yang pernah dia berikan pada adiknya. Dokter mendiagnosis Huoling tidak bisa melihat karena masih ada darah yang menekan saraf optik. Setelah beberapa hari, darah itu akan hilang dan penglihatannya akan kembali normal. Huoling memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat musuh lengah. Dia memberitahu bahwa semua penyerangnya sudah ditangkap. Tahu tidak bisa mengelak, Huodui menyandera Li Anhe untuk melarikan diri ke rumah kosong. Xiaodui membawa mie telur tomat untuk Li Anhe. Li Anhe teringat saat kecil sering memasak makanan ini untuk Xiaodui, agar dia tumbuh besar dan bisa melindungi diri dari orang jahat. Huodui berharap dia bukan anak tiri keluarga Huo, sehingga bisa selalu bersama Li Anhe. Li Anhe penasaran kenapa Xiaodui berubah seperti sekarang setelah masuk keluarga Huo. Huodui teringat saat Nyonya Bui menjemputnya ke keluarga Huo, dia sempat berharap punya keluarga. Setelah beberapa waktu, Xiaodui sadar Nyonya Bui tidak pernah benar-benar menerima dirinya, sehingga membiarkannya tinggal di luar. Sampai Huoling buta karena kecelakaan, barulah Nyonya Bui menjemput Xiaodui untuk menggantikan kakaknya. Tak disangka, Huoling sembuh sehingga Xiaodui menjadi pion yang dibuang. Dia dendam karena Nyonya Bui tidak mencintainya, bahkan menjemputnya hanya untuk dijadikan pengganti. Setelah kehilangan ibu, dia juga kehilangan Li Anhe dan harus menanggung rasa sakit setiap hari. Dia ingin anak kandung Nyonya Bui merasakan penderitaan kehilangan segalanya. Pemegang saham Gong menyarankan Huodui menggunakan Li Anhe untuk memaksa Huoling menyerahkan seluruh saham di Dejia Group. Xiaodui menolak karena tidak ingin memanfaatkan Li Anhe. Tuan Gong mengingatkan Xiaodui tentang dendam ibunya dan semua rasa sakit yang ditimbulkan keluarga Huo. Selain itu, jika membiarkan Li Anhe pergi, Xiaodui akan masuk penjara seumur hidup. Li Anhe meminta Xiaodui memberitahu tentang kematian ibunya. Xiaodui mendengar dari Paman Gong bahwa tuan besar keluarga Huo ingin merebut ibunya, sehingga mengirim kekasih ibunya bernama Manjiang ke Xinjiang. Tak disangka, Manjiang mengalami kecelakaan dan meninggal. Tuan Huo tua memanfaatkan kesempatan untuk merebut hati ibu Xiaodui. Setelah itu, ibunya tahu Manjiang dijebak oleh Tuan Huo. Saat tahu dirinya hamil, ibunya berusaha melarikan diri dari keluarga Huo, lalu meninggal karena kelelahan. Li Anhe berpikir ibu Xiaodui tidak ingin anaknya terjebak dalam dendam generasi sebelumnya, sehingga tidak pernah menyebut keluarga Huo. Ibunya pasti tidak senang jika melihat Xiaodui menghancurkan diri sendiri demi balas dendam. Namun, Huodui sudah tidak punya jalan kembali. Dia akan menggantikan takdir untuk mengatur segalanya. Huoling membawa stempel perusahaan ke tempat yang dijanjikan. Dia menyerahkan seluruh aset keluarga Huo untuk menukar nyawa Li Anhe. Setelah berhasil, Huodui memberikan kunci pada kakaknya untuk mencari sendiri di tempat parkir yang luas. Huoling buru-buru mencari istrinya. Akhirnya dia menemukan Li Anhe. Li Anhe ketakutan dan memeluk Huoling erat-erat. Dia meminta maaf karena membuat Huoling kehilangan Dejia Group. Huoling mengatakan Dejia Group baginya hanya seperti rantai yang membelenggu. Jika adiknya suka, biarkan saja dia bawa pergi.
Bagi Huoling, ibu dan anak Li Anhe adalah yang terpenting. Saat berziarah ke makam ibu, Huo Dui mempertanyakan kematian Zhang Manjiang di Xinjiang. Apakah ada kaitannya dengan Paman Gong? Ternyata saat di tempat parkir, Huoling mengungkapkan bahwa Paman Gong dan Manjiang pergi ke Xinjiang 10 tahun lalu. Paman Gong memonopoli dana proyek, sehingga Manjiang mati kedinginan di salju. Huo Dui marah dan ingin membalas dendam pada Paman Gong yang telah menghancurkan hidupnya. Huoling datang tapi tidak bisa menghentikan adiknya. Akhirnya Huo Dui bertengkar dengan Paman Gong dan terluka. Di rumah sakit, Xiao Dui akhirnya sadar. Xiao Dui bertanya kenapa kakaknya tetap menyelamatkannya. Huoling menegaskan bahwa darah daging tidak bisa dipungkiri. Jika Xiao Dui cepat sembuh, dia bisa pulang ke rumah. Huoling memberitahu bahwa ibu mereka sudah keluar dari rumah sakit dan sangat menyesal telah membuat anak bungsunya terpojok. Mendengar adiknya memanggil istrinya dengan sebutan An-An, Huoling meminta Xiao Dui mengganti panggilan. Li Anhe berpikir Xiao Dui sudah terbiasa memanggil begitu sejak di panti asuhan. Tuan Huo cemburu dan menarik Li Anhe keluar. Dia kesal karena di mana-mana selalu ada saingan cinta. Li Anhe menegur Huoling yang sempit hati, meski dia dan Xiao Dui sudah saling kenal sejak kecil, tapi Li Anhe adalah istri sah Huoling. Huoling ingin menghadiahi bibir manis istrinya dengan ciuman, tapi diganggu oleh putri mereka. Di Dejia Group, rapat pemegang saham diadakan lagi. Huoling resmi menjadi ketua. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanfaatkan perhatian media untuk mengubah pusat seni Dejia menjadi pusat seni pengalaman anak-anak. Kegiatan sosial ini akan berdampak positif pada citra Dejia Group. Sebagai ucapan terima kasih, Li Anhe mengundang Tuan Huo menjadi anak pertama yang mencoba ruang seni terapi anak-anak. Huoling dengan patuh menuruti dan memberikan ciuman manis pada gurunya. Li Anhe membawa Zhao Zhou mengunjungi neneknya. Huo Dui juga pulang meminta maaf pada ibunya. Nyonya Bui tidak menyalahkan anaknya karena kelalaiannya membuat Xiao Dui banyak menderita. Dia berharap keluarga mereka bisa hidup rukun bersama. Nyonya Bui berterima kasih pada Li Anhe yang selalu merawatnya di rumah sakit. Dia berharap segera mendengar Li Anhe memanggilnya ibu lagi. Huoling menegaskan akan segera mewujudkan harapan ibunya. Xiao Dui merasa Li Anhe sangat terkenal di pusat seni, hanya saja kakaknya tidak pantas. Di pesta peresmian cabang baru terapi seni anak-anak, Qing Yi mengucapkan selamat pada Huoling yang akhirnya mendapatkan keinginannya. Wenxi menelepon meminta maaf pada Li Anhe karena tidak bisa datang. Saat bertemu Li Anhe, Qing Yi pamer bahwa dia baru saja punya pacar yang 10 tahun lebih muda. Dia sadar dulu terlalu keras kepala ingin mendapatkan Huoling untuk membuktikan dirinya tidak kalah dari Li Anhe. Li Anhe merasa Qing Yi pantas mendapatkan yang lebih baik. Lampu pesta tiba-tiba padam, Tuan Huo mengajak pacarnya ke tengah panggung. Dia mengumumkan pusat terapi seni anak-anak akan membuka cabang di 3 wilayah. Terakhir, Tuan Huo meminta semua orang menjadi saksi momen penting dalam hidupnya. Bai Li Anhe, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah lagi denganku? Li Anhe terharu dan setuju menjadi istri Huoling. Huoling tetap menjadi mercusuar, tapi kini dia adalah orang paling bahagia di dunia. Dia takut semua ini hanya ilusi. Tapi Li Anhe memberitahu bahwa Zhao Zhao akan segera punya adik. Akhirnya, perjalanan merebut kembali mantan istri Tuan Huo berakhir bahagia. Dan cerita pun berakhir.